Sampai saat ini Bawaslu itu sepertinya masih belum paham terhadap azas netralitas. Bawaslu telah melakukan tindakan yaitu tidak menindaklanjuti dari laporan. Dikarenakan katanya Presiden saat berkunjung ke Serang itu membagikan sembako, ada spanduk pasangan 02. Kata Bawaslu tidak ada unsur pelanggaran pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beberapa hari lagi kita akan juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sahabat-sahabatku, kita berbicara tentang Bawaslu. Bawaslu dalam jawabannya di sidang MK telah mengakui bahwa sebenarnya Bawaslu itu menerima banyak laporan khususnya dari paslon 01, dari tim hukum 01. Tapi banyak laporan itu tidak ditindaklanjuti. Tentu ini adalah sebuah pengakuan yang jujur sahabat-sahabatku di hadapan sidang yang mulia, di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi. Kemudian sahabat-sahabatku, dalam jawaban hari kedua di sidang MK, Bawaslu di samping paslon 02 dan KPU menjawab dari permohonan 01. Salah satu jawaban di Bawaslu itu adalah tentang azas netralitas. Ternyata sahabat-sahabatku, sampai saat ini Bawaslu itu sepertinya masih belum paham terhadap azas netralitas. Tapi saya bacakan dulu sahabat-sahabatku beritanya. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak melanggar azas netralitas dalam pembagian bantuan sosial saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten. Berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar azas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan pasangan nomor urut 2. Saya ulangi lagi, dengan spanduk bergambarkan pasangan nomor urut 2 dengan tindak lanjut pemberian status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Di sahabat-sahabatku, Bawaslu telah melakukan tindakan yaitu tidak menindaklanjuti dari laporan. Dikarenakan katanya Presiden saat berkunjung ke Serang itu membagikan sembako dan juga ada spanduk pasangan 02. Kata Bawaslu itu tidak melanggar atau tidak ada unsur pelanggaran pemilu. Jadi yang demikian itu kata Bawaslu bukan pelanggaran pemilu. Nah sahabat-sahabatku, kita ketahui bahwa yang disebut dengan pelanggaran pemilu itu ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administratif, ada juga pelanggaran dalam bentuk tindak pidana. Nah sahabat-sahabatku, mengapa Bawaslu mengatakan
Presiden membagikan bansos dengan membentangkan spanduk nomor urut 2 itu tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Padahal sahabat-sahabatku, yang disebut ajas netralitas tentang kewajiban pejabat, siapa saja yang merasa dia sebagai pejabat, dari mulai kepala desa sampai yang di atasnya, di banyak aturan tidak boleh bersikap tidak netral. Artinya dalam bahasa itu tidak boleh cawe-cawe, karena mereka itu, pejabat itu, presiden itu adalah milik masyarakat, milik rakyat semua. Apalagi ketika sedang ada pesta demokrasi. Masa iya ada penyelenggara sekaligus dia sebagai pemain? Kan ini tidak mungkin. Jadi di aturan itu, kalaupun ingin bermain penyelenggara itu, tentu mereka harus cuti atau tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, sahabat-sahabatku, Bapak Presiden Jokowi saat itu jelas membagikan sembako dan membentangkan spanduk bergambarkan pasangan 02. Itu artinya, sikap itu artinya adalah sikap yang cawe-cawe atau berpihak ke salah satu pasangan. Ini tentu tidak netral. Maka hal itu tentu termasuk pelanggaran pemilu. Nah, dari mana dasarnya sekarang Bawaslu mengatakan hal itu bukan merupakan atau tidak ada unsur pelanggaran pemilu? Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.